nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kembali diisi dan ditegur oleh firman Tuhan yang akan terus membentuk hidup kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus. Saudara Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tetapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Dengan iman katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, amin Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekal, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Bapak kami dalam surga, malam ini kami sudah muji muliakan nama-Mu Tuhan. Bila pujian kami boleh naik dan kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar sabda Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang di saluran berkat firman-Mu Tuhan. Dan sembuhkan berbagai salib-Mu beracara Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih doanya Pak Iskandar, Tuhan berkati. Selamat malam semua, Shalom. Bu Wosi selamat melayani, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melihat hal penting, ya, satu pengalaman nampaknya ini rada kurang bagus contohnya. Ketika anak Tuhan, lebih-lebih pelayan, hamba Tuhan, gembala umpamanya, masih memiliki pemikiran yang satu sisi seperti dekat dengan Tuhan. Tapi sisi lain merasa kadang seperti kok terbuang dari hadapannya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang nampaknya ini kontradiktif atau bahkan mungkin paradoks. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita akan cari tahu supaya presiden buruk seperti itu jangan ada pada pikiran kita. Amin. Kenapa masalahnya kok bisa sampai begitu? Nah, ini yang kita bongkar. Sebab kalau ini tidak dibongkar, cara berpikir kita sebagai anak Tuhan itu salah. Cara memandang sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kita alami itu keliru, di situ kekuatan kita melemah. Dan setan bisa mengambil kesempatan, memanfaatkan untuk mendatangkan keterpurukan. Yang seharusnya tidak perlu. Anak Tuhan itu terpuruk, tidak perlu. Yang percaya katakan amin itu. Ya, kalau kita tahu apa yang harus kita laksanakan, kiatnya apa, itu hamba Tuhan harus membongkar itu. Penyebabnya apa kok bisa begitu? Nah, ini contoh ayat-ayat yang kita akan lihat dalam Mazmur pasal 42. Kita semua buka, ayat ini terkenal sekali, bahkan menjadi nyanyian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita salah pahami semua Mazmur itu ditulis oleh Daud. Ternyata tidak kan, ada beberapa Daud, banyak sekali, ada yang lain. Nah, begitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pasal 42 ayat 1 dan 2, lompat langsung ke 10 dan 11 ayatnya. Silakan.
Mazmur 42 ayat 1 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bami Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 10. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkapung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara, kita lihat ini, saya perhatikan. Nampaknya sekedar kontradiktif begitu. Dikatakan di dalam ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya, rindu, dekat, harmonis. Ayat 1 itu untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajarannya siapa ini? Bani Korah. Jadi yang aransemen Mazmur nyanyian ini Bani Korah. Pemuji. Ya. Mungkin kalau sekarang istilahnya bisa tim pemuji, bisa juga song leader ya. Saudaraku. Atau bahkan pendeta. Nah ini. Satu sisi, waduh, jiwaku rindu akan Engkau. Ini kalau tidak memiliki harmonisasi, cintanya yang sedemikian, merasa memiliki hubungan yang luar biasa, tidak mungkin ini diomong. Jadi kalimat ini adalah kalimat seorang yang betul-betul merasa dekat. Tetapi saudara-saudara di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10 tadi sudah dibacakan, saya rilis lagi. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Ini kira-kira kalau menurut saudara, lagi dalam masalah, kesulitan, atau lagi berkat, lancar, tubuh sehat, tidak ada problem keluarga, atau lagi dihimpit masalah kira-kira. Ngomongnya begini nih kira-kira gimana? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mengapa engkau melupakan aku? Ayat 2 dikatakan, jiwaku rindu akan engkau. Dekat. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, ini kalau dalam bahasa ketoprak dulu, sekedar tahu generasi sekarang, ini lagi gandrung, kapirangun. Ya, betul-betul memiliki kerinduan yang dalam. Kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Tapi ayat 10 seperti itu kalimatnya. Nah, ayat yang berikutnya 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, apa kalimatnya? Di mana Allahmu? Kok kamu mengalami itu? Contoh, saya merasa ketika 16 Desember 2012, pasti ada orang-orang yang berpikir juga begitu. Di mana Allahmu? Kalau memang Allahmu ada, Allahmu itu mampu melindungi, ya, kenapa rumahmu kebakar? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau saya menganalisis yang berpikir gitu, apakah cuman mereka yang tidak mengenal jalan Tuhan? Tidak, mungkin juga orang Kristen bisa berpikir seperti itu. Terus diembel-embeli, ditambahi lagi, apa salah dan dosanya? Kalau enggak salah, kalau tidak dosa, ya, tidak mungkin ini terjadi. Nah itu pemikiran-pemikiran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka begitu saya masih ingat, sore itu saya ada di sini, menyampaikan firman, saya paparkan. Ya, di kepalanya banyak orang macam-macam, berkecamuk.
pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang tidak jelas. Saya balik, di pikiran saya sendiri gimana? Saya tidak ada banyak macam pikiran. Pikiran saya cuma satu. Waktu itu, kalau Tuhan tidak izinkan pasti tidak terjadi. Nah, itu. Makanya ada nyanyian, banyak perkara yang tersimpan dalam hati. Gitu ya. Nah itu keliru. Kalau perkara-perkara itu disimpan, masukkan pikiran, simpan dalam hati. Padahal tidak jelas. Saudara gini kasih Tuhan. Ketika pikiran yang model begitu masuk di pikiran saya, apa yang pasti terjadi? Saya down, langsung jatuh. Apa? Mengapa? Rasanya sia-sia yang aku kerjakan. Ketika sepanjang hari itu aku di rumah Tuhan dari sini sedang berpikir tentang hal yang mulia, bagaimana pentingnya kelintas agamaan, umpamanya begitu. Saya enggak. Itu yang membuat sejahtera. Pekerjaan Roh Kudus pasti yang menolong kita. Amin. Itu. Maka ketika kita ada di dalam kesulitan, mungkin ya barangkali berkecamuk pertanyaan. Mengapa, tepis. Kalau itu bicara tentang materi, dulu juga enggak punya apa-apa. Kan gitu. Udah ada apa-apa, terus dibuat mengapa begini. Ya sudah. Kembali lagi berpikir positif, aktif. Kalau Tuhan nanti campur tangan, menggantikan, memberikan balik lagi, tidak ada yang mustahil. Itu jauh lebih bagus. Jadi kesimpulannya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa ini bisa seperti ini? Ayat 1-2 menunjukkan hubungan yang begitu baik. Tapi begitu ayat 10 merasa terbuang. Lah, hal yang model begini ini seringkali itu bisa menghinggapi di benaknya siapa saja. Ini bukan orang awam, dikatakan ya barangkali kalau sekarang konduktor bisa mengaransir lagu umpamanya begitu. Pendeta, siapa aja bisa. Apa ini penyebabnya? Kalau memasukkan perkataan orang yang macam-macam. Ini yang ngomong kan orang lain itu. Ayat 11 coba saudara perhatikan, simak baik-baik. Ini saya cari juga cara baca Alkitab untuk bisa mengerti sehingga dipastikan tidak ngantuk kalau baca Alkitab. Amin. Selama ini ada konsep yang keliru. Kenapa kalau saya baca koran, baca komik, baca ini kok melek itu ya. Tapi kebaca Alkitab kenapa? Belum satu pasal ngantuk. Nah ini karena salah konsep. Ya saudaraku, saya tunjukkan di situ. Ayat 11 baca bareng saja sama saya. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Coba kalau Allahmu Yesus hidup, ya kan? Kalau Allahmu juru selamat, kenapa tidak bisa nolong? Kenapa tidak bisa ya sesegera mungkin menjawab? Ya itu. Kita seringkali nuntut jawaban. Ya, kita akan telusuri lebih lanjut saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Jadi di sini penyebabnya mengikuti kata orang-orang lain. Tidak mengikuti katanya siapa? Tuhan, firman. Ini pentingnya anak Tuhan datang PA. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ngerti. Toh kita semua tahu itu fakta, realitas, hidup tidak selalu lancar, hidup tidak selalu mulus, hidup tidak selalu tanpa kesulitan. Betul tidak? Semua orang alami. Nah sekarang sisi-sisi apa yang membuat beban, ya dimungkinkan orang jadi down, bisa bangkit, tidak bisa memuliakan Tuhan, kehilangan semangat, gairah, ibadah, melayani.
Itu kita cari itu celahnya. Jangan dengar suara-suara yang bukan firman. Adam Hawa jatuh karena mereka tidak dengarkan Tuhan lagi. Yang didengar siapa? Omong-omongan sama setan, sama iblis, ular itu. Itu masalah. Mazmur pasal 22, coba kita buka. Ayat 1 sampai 3. 22 ayat 1 sampai 3. Sampai dengan yang ketiga. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Ya, saudara-saudara, kita lihat ini ayat 1 itu memberi petunjuk siapa yang nulis ini kan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmurnya siapa? Daud. Ini asli Daud. Saya sekarang ngomong sama saudara. Kurang dekat apa Daud dengan Tuhan? Ini loh. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Kurang harmonis apa? Di Alkitab selalu dalam perjalanannya waktu masih beriring-iringan dengan Raja Saul, ya mertuanya yang lalim itu, selalu di sana dikatakan, ya apa saja yang dikerjakan Daud, apa kalimatnya? Berhasil. Kenapa bisa berhasil? Pasti atas pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, atas pertolongan Tuhan. Berhasil. Bahkan orang-orang meneriakkan sepulang perang, ya bahwa umpama saja hitung-hitungan sekarang, Saul mengalahkan 1000 orang. Daud mengalahkan beribu-ribu orang. Nah, itu yang buat kemudian Saul itu jadi marah, jengkel, geram, lalim. Ini nyimpang dikit ya. Kenapa? Pola pandangnya salah, cara melihatnya keliru. Rajanya kan Saul. Kalau kemudian ada punggawanya ini orang muda yang membuat kerajaan Israel jadi eksis, solid, menangan, yang untung siapa sebetulnya? Kan Saul. Cuma gara-garanya Saul membuka ya pendengarannya kepada teriakan orang yang ngomong kan ya objektif aja itu. Daud ngalahkan banyak musuhnya. Saul banyak, tapi Daud lebih banyak. Itu jadi jealous. Ini selalu. Ketika orang tidak pakai akal sehat, hitung-hitungannya nggak bener. Kalau hitung-hitungan bener ya itu berarti saya bilang. Loh, kalau Daud ini mengalahkan musuh-musuhnya itu kan kerajaan Israel kuat. Yang untung siapa? Ya Saul. Oh ya sudah, wong cuma gitu. Faktanya memang, oh iya dia masih lebih muda, jadi mungkin masih, waduh badannya masih, apa istilahnya yang gini. Iya kan? Lah aku ini lumayan tua, jagoan perang dulu, sekarang ya rotok kiwut, ya lumrah. Kalau dia itu ya lebih banyak mengalahkan musuh, sadar gerakku sudah tidak selincah dulu loh. Orang itu cuma modalnya begitu, kalau lihat betul-betul ya secara benar. Nah, kemudian jadi kalut, kemudian tidak jadi iri. Kemudian apa? Tidak bikin bunuh Daud. Lo kan bodoh sebetulnya. Ini punggawa yang top, lo kok mau dibunuh? Untung si Daud itu dalam perlindungan siapa? Saudaraku. Makanya anak Tuhan itu tetap aja dalam lindungan Tuhan, amin. Walaupun kadang-kadang kita dibawa di dalam jalan yang, waduh kenapa kok ngalami begini? Terus ditambahi biasanya, wah kamu kalau ngalami gini sulit nanti ini akan mempengaruhi pada karirmu, masa depanmu.
ya hari tuamu nanti. Nah ini setan mau melemahkan. Saya tidak mau berpikir begitu dari dulu. Ketika satu sisi itu kalau memang hitung-hitungan secara real dengan penglihatan mata, kayaknya masuk akal. Kalau kamu keadaanmu begini, situasimu begini, sulit. Kamu bisa bertahan aja susah apalagi maju. Saya tepis, enggak. Asal aku tetap jalan sama Tuhan, mengerjakan sesuai dengan tujuan Tuhan, aku lakukan yang sebisa mungkin, sebaik mungkin, pasti Tuhan akan campur tangan. Hidup saya mampu berdiri sampai hari ini, hasil doanya orang banyak, saudaraku. Ya itu, maka saya yakin kuasa doa itu besar, kuasanya. Saudara doakan saya doakan semua saudara. Kita saling doa. Itu yang memungkinkan kita bisa melewati semua. Jadi itu tadi. Ketika saya mendengar itu, saya masukkan di pikiran diolah, kemudian dikunci dalam hati, sudah. Kita sudah menyerah kalah sebelum maju berperang. Hidup tidak perlu gitu. Punya keyakinan. Ya. Toh kita ini dihadapkan dua kenyataan. Kenyataan nyata sama kenyataan spiritual. Karena manusia dua komponen, fisik ini mengandalkan penglihatan kasat mata, maaf. Tapi spirit, roh itu kita percaya kepada Allah dan kuasanya. Amin, saudaraku. Nah ini, maka Paulus mengatakan, aku berjalan tidak dengan penglihatan, tetapi aku berjalan dengan percaya, dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 itu. Kalau aku berjalan dengan penglihatan, semua aku andalkan dengan penglihatan, penglihatan ini dipakai untuk nyetir aja saudaraku. Amin, nyetir motor, nyetir mobil, nyetir apa. Jangan aku berjalan tidak dengan penglihatan, merem, nabrak. Iya kan, melek. Ngantuk pun jangan megang kendaraan, minggir. Kalau ada ayat itu. Ayat itu dipakai untuk apa? Ayat itu dipakai untuk contoh seperti itu tadi. Ya, ketika akal sehat kita berpikir, wah di deretan ini, di area ini, kira-kira yang diperlukan konsumen ini, aku akan melangkah, aku akan menyediakan, ya ini sesuai dengan segmen yang ada, aku yakin orang datang, nggak bisa di sini, ya rasanya sulit, umpamanya begitu, tetap aja pada pendirian, ya. Saudara aku dikasih Tuhan, ini komplek belum rame, belum dihuni orang, tapi kan sudah ada kompleknya. Orang sedang berpikir, ya nyediakan apa ini ya? Mungkin jual batu bata, bahan bangunan. Tapi yang lain bisa berpikir, ini masih ada proyek-proyek, buka warung. Karena apa? Itu tukangnya, pembantu tukangnya, semua orang proyek butuh makan. Oh, tapi sudah ada beberapa di sana. Tidak masalah. Yang bangun di proyek itu banyak. Dari sekian ke sana. Pasti nanti aku yakin Tuhan juga ada yang digiring Tuhan ke sini. Karena masing-masing ada rezekinya. Amin, saudaraku. Itu sederhana. Hidup itu begitu. Namanya kompetitor, persaingan. Justru adanya persaingan itu membawa kita bergairah. Walau mungkin awalnya di dalam kekurang siapan itu sudah mulai macam-macam pikiran berkecamuk di dalam kita. Tapi ketika kita sadar, wah ini berarti kita tidak bisa gaya konvensional, gaya kuno, gaya ini, manajemen, cara pemasaran, pakai cara-cara waktu masih ya tidak ada kompetitor, begitu ada, kita harus. Tidak jarang orang melalui penggodokan kenyataan itu, tiba-tiba dia bisa menggeliat, bangkit, melampaui dari puluhan tahun yang sudah dilalui. Tidak lain dan bukan ketika diizinkan menghadapi situasi yang baru. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya dengar suara Tuhan. Amin. Daud ini bisa berteriak seperti ini. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Orang kadang berseru,
Mana? Kok aku ngalami seperti ini? Ada contoh ya. Yohanes Pembaptis itu waktu di perut Elizabeth mamanya dikunjungi Maria. Hamil. Selisih 3 bulan. Kalau 3 bulan atau 6 bulan itu. Ya, Maria datang ke desa tempatnya Elizabeth. Tiba-tiba melonjak. Bayi yang ada dalam kandungan itu, Elizabeth penuh Roh Kudus sambil memuji-muji Allah. Siapakah aku ini sehingga aku dikunjungi ibu Tuhanku? Bayi di dalam rahim itu bersorak gembira. Kesimpulannya, bayi Yohanes kenal siapa yang ada di dalam kehidupan Maria. Yesus. Sudah kenal dari sononya. Di dalam Yohanes, ya, saudaraku, pasal-pasal awal yang memproklamirkan, lihat, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Ada yang tahu enggak siapa yang ngomong begitu? Sekali lagi, siapa yang ngomong gitu? Yohanes Pembaptis. Tahu persis. Tapi waktu Yohanes ditangkap Herodes, masukkan penjara, menjelang kepalanya dipenggal, ya, berlama-lama di penjara dalam kesulitan, dalam penderitaan. Dia, Yohanes Pembaptis, mengirim utusan, coba tanya sekali lagi kepada Yesus, engkaukah Mesias itu? Loh, coba. Apa Yohanes Pembaptis tidak kenal Yesus? Kenal. Oleh kuasa Roh Kudus, dia yang mengatakan, ini anak domba Allah. Kok bisa begitu? Bisa. Ketika seseorang itu dalam kesulitan, dalam tekanan hidup. Kemudian sesaat mendengar mungkin di penjara itu ada orang-orang yang tidak percaya. Ya, mulai kata-katanya itu bisa menyelinap, mempengaruhi pikiran Yohanes. Kamu hamba Allah. Kamu yang berteriak-teriak di padang gurun, memproklamirkan datangnya Mesias itu. Loh, kok sekarang kamu di sini? Masa dia tidak bisa nolong kamu? Kira-kira begitu ya. Ini yang didengar. Sehingga dia kirim utusan, coba tanya. Akhirnya Tuhan Yesus mengirim balasan jawaban. Ya, tidak saya khotbahkan sekarang. Tapi di sini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti teriakan di dalam pasal berapa tadi? 22 ayat 1 ya. Ayat 1 dan ayat yang sampai ketiga tadi. Ayat kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, Allahku, berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Orang Kristen banyak keliru di sini konsepnya. Dia berteriak, dia berseru di tengah kesulitan. Harapannya apa kira-kira? Supaya mendapat jawaban. Kadang-kadang Tuhan nampaknya tidak langsung menjawab begitu saja. Kadang seperti tidak menjawab. Aku dengar firman, aku pikir dapat jawaban. Kenapa kesulitan ini masih bergelayut? Kenapa ini problem kok masih tidak selesai-selesai? Kita lupa. Tuhan kadang tidak memberikan jawab. Tetapi Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Amin, saudaraku. Katakan ajaib. Sekali lagi, apa? Ajaib. Lazarus sakit. Ya, ingat ya, Lazarus sakit. Marta Maria sepakat memberitahu, Yesus, Tuhan, sahabat yang kau kasih sedang sakit. Saya tanya, saudara yang jawab. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menjawabkah? Datangkah Yesus ke tempatnya ya Lazarus, memenuhi permohonan Marta Maria di tengah keadaan Lazarus sekarat untuk menahan, sembuh sekarang, enggak usah sakit, sembuh, pulih. Pertanyaan saya, dilakukan Yesus seperti itu tidak?
Tuhan melakukan itu enggak? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dibiarkan. Sampai Lazarus sudah meninggal. Mati. Begitu Marta datang, kenapa engkau tidak datang? Sekarang kau sahabat yang kau kasih sudah mati. Yesus jawab, sengaja aku tidak datang waktu itu. Supaya kamu melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Supaya kamu tahu aku ini kebangkitan dan hidup. Marta bilang, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkau akan membangkitkan nanti di akhir zaman. Yesus bilang, kalau aku mau gak nunggu akhir zaman. Ini untuk menandai kamu. Walaupun nanti setelah bangkit Lazarus itu juga berapa bulan, berapa tahun kemudian ya mati lagi. Mati. Tapi ini untuk kuasa Tuhan nyatakan. Kadang Tuhan gak jawab. Kadang Tuhan memberi jawaban sepertinya bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Ya, kadang-kadang gak jawab. Tapi dia lakukan itu secara ajaib. Sekali lagi katakan apa saudaraku? Ajaib. 4 hari sudah busuk. Pas Yesus di kuburan langsung berteriak, Sakius keluarlah. Kan gitu. Mendem gadung pendeta nih soalnya jadi kebalik. Ya saudara-saudaraku, Lazarus keluar. Semua orang terperanjat. Sampai hari ini Tuhan mampu melakukan hal yang ajaib. Jangan patoi Tuhan dengan formulasi kita. Kalau yang lain ditolong dengan cara itu, engkau tolong aku juga. Nyanyian itu juga perlu dijelaskan. Kalau yang lain ditolong, saya juga. Gitu ya. Pasti. Cuma cara Tuhan nolong orang lain, cara Tuhan nolong kita, nolong saudara yang satu dengan yang lain, melalui kesulitan ini, melalui ini, gak jelas kenapa harus terjadi, ngalami ini, motor hilang, ya, tempat usaha dibobol, ya, saudaraku ini kasih Tuhan kerjaan dirugikan, ya, mungkin ada orang yang coba merongrong, macam-macam. Kenapa ini? Yang aku tahu pasti Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan bawa kita ngalami itu, ingat Yesus itu setia, salah satunya bukan cuma menyelamatkan saja, bukan cuma mengampuni saja, masih ingat khotbah saya, setia memberikan jalan keluar. Jangan kira Tuhan meninggalkan kita, melupakan kita. Amin. Dia ingat kita. Dia ingat kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ini. Rumah tangga kita terlukis, ya terlihat oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, keberadaan kita terlihat jelas olehnya. Tuhan, saya sedang lagi ngalami begini. Saya sedang ada gangguan kesehatan Tuhan. Malam ini Tuhan jawab, semua terlihat oleh mata Tuhan. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Jangan mengulang lagi, mikir lagi yang tidak perlu dipikir. Coba aku yang lalu, coba begini, enggak begitu, coba enggak begitu, enggak begini. Enggak usah. Itu tambah beban. Terakhir ini, Yesaya 54. Yesaya 54 ayat 8 sampai 10. Yesaya 54, 8 sampai dengan 10. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Siapa yang mau mengamenkan ayat ini? Gunung-gunung beranjak, ya, langit bergoncang, tapi perjanjianku tidak pernah goyah.
Bagi siapa? Gereja Tuhan, Sion, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dan pesan Tuhan hari ini, ya, dengar suara Tuhan, masukkan di hati. Ya, kuasai pikiran kita oleh firman. Dan jangan dengarkan, jangan tempatkan sedikit pun yang bukan dari Tuhan di hati. Tugas saya dan saudara wartakan, ya, kepada saudara-saudaramu, kepada orang lain, prinsip-prinsip kebenaran ini. Mereka juga mengalami kelepasan, mereka juga menemukan Tuhan dalam hidupnya. Ini tugas saya dan saudara. Hari ini saudara dikuatkan, saudara mendapat petunjuk, mendapat pencerahan, bagus, puji Tuhan. Saya mengucap syukur, tapi lebih daripada itu, engkau ditugasi Tuhan untuk menggetok tularkan, meneruskan, memultiplikasikan prinsip-prinsip kebenaran ini. Supaya orang lain juga terima berkat Tuhan. Roh Kudus pasti memakai kita semua, amin. Tuhan berkati kita malam ini, haleluya. Makasih Bu Wosi, Tuhan berkati, puji Tuhan. Saya panggil semua pelayan-pelayan Tuhan. Saya undang kita berdiri sama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat doa, singer song leader naikkan nyanyian ini. Haleluya. Siapa yang takut? Siapa yang cemas? Siapa yang gundah? Ingat, jika itu terjadi, kau memberi peluang pada setan. Kau memberi peluang untuk iblis mengacak-acak. Apapun alasannya. Kaitan kesehatan tubuhmu, kaitan pekerjaan, kaitan keuanganmu, kaitan bidang usahamu, kaitan kedinasanmu, dan terlebih kaitan dengan kehari esokanmu. Jangan biarkan cemas. Mungkin faktanya dalam keberadaanmu engkau sedang dalam kesulitan. Engkau seperti merasa tidak ada tempat untuk aku bisa berseru mengadu. Tuhan tempatnya. Tuhan sanggup melakukan itu. El Shaddai. Nyanyikan bersama. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
besar, Dia besar. El Shaddai mulia, mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau membangkitkan setiap kami. Malam ini Engkau menjamah kami. Malam ini Engkau memperbarui pengharapan kami. Malam ini Engkau mencerahkan iman kami. Untuk kami saya yakin, untuk bersandar kepada Tuhan. Kami tidak mau dengar suara-suara yang lain kecuali suara Tuhan. Kami mau dapatkan terus di dalam ibadah. Baik PA, baik besok doa siang, Sabtu pemuda, Minggu dalam pesta ibadah, pesta rohani. Kami mau dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang menguatkan kami. Suara Tuhan yang memulihkan kami. Suara Tuhan yang mengampuni kami. Suara Tuhan yang memberikan semangat kepada kami. Suara Tuhan yang menghidupkan kami. Suara Tuhan yang menyembuhkan kami. Suara Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau hadir dan menjamah kami satu persatu. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah lagi. Haleluya. Kami tidak akan biarkan gundah gulana mewarnai hati pikiran kami. Tapi kami mau bersorak-sorai, memuliakan Engkau. El Shaddai mulia, El Shaddai maha kuasa, El Shaddai dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jamah dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanan firman yang telah diberikan, diwartakan oleh Bapak Gembala. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. He is my everything, He is my everything, He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, He gave His life for me, makes everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. For He tastes like honey in the rock. Oh lihatlah Tuhan Yesus. Senama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kalau Tuhan sudah berkati untuk kebaktian kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam kuasa tangan Tuhan.
Dan kami bersyukur untuk berkat firman yang sudah Tuhan berikan. Kami yakin firman-Mu dapat menjadi penolong dan berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Gembala. Kau berkati dengan hikmat kesehatan yang semuanya datang dari Tuhan. Sehingga hamba-Mu dapat terus untuk menyampaikan firman-Mu dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Dan Kau pula berkati untuk para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Kau berkati dengan talenta masing-masing supaya dapat memuliakan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.